saya akan bertanya kepada Anda begitu ya. Anda yang sebetulnya sempat menyampaikan ke saya begitu bahwa di satu sisi dengan kondisi ekonomi yang cukup menantang saat ini, seperti apa yang perlu menjadi fokus dan juga perhatian adalah agar permasalahan ekonomi ini tidak menyebar ke permasalahan lainnya begitu seperti sosial dan yang tadi seperti yang sudah kita bahas begitu. Dan tampaknya melihat apa yang terjadi di Bangladesh kemudian juga apa yang terjadi di Inggris, walaupun sebetulnya di Inggris tidak sebesar yang terjadi di Bangladesh begitu. Tampaknya memang betul begitu kekhawatiran ini sudah mulai terjadi di beberapa negara, seperti apa kondisi ekonomi menyebabkan spread ataupun juga kesenjangan yang semakin lebar, semakin besar sehingga men-trigger isu-isu sosial lainnya begitu. Anda sendiri melihat utamanya kekuatan ataupun juga seperti apa agar hal ini tidak menyebar ke kita utamanya begitu, apalagi kita juga di tengah fase transisi kepemimpinan begitu, seperti apa Pak Anggito, apa yang perlu menjadi concern dan perhatian kita bersama untuk mengantisipasi hal ini? Ya, kalau kita mengaca pada Bangladesh, maka pemilihan Muhammad Yunus itu sangat tepat ya, karena dia dipercaya oleh rakyatnya. Ya, jadi karena dia sudah membuktikan, tidak hanya akan, tapi dia telah membuktikan bahwa dia orang yang amanah, orang yang punya jaringan internasional, orang yang pernah mendirikan Grameen Bank, sukses gitu ya. Jadi dia dipercaya. Itu paling penting ya, nomor satu, mengembalikan restore confidence atau kepercayaan. Sama juga dengan Indonesia, sekarang ini kita sudah memiliki presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, kita percaya. Ya, percaya itu penting ya, kepercayaan itu penting. Tetapi dalam kepercayaan itu, maka setelah nextnya apa gitu ya, nextnya apa. Nah, saya kira memang diagnosanya harus tepat ya. Kira-kira masalah yang paling utama itu apa? Nah, kalau misalnya Bangladesh menganggap bahwa kemiskinan itu sebagai masalah utama dan sektor utama yang menggerakkan ekonomi adalah tekstil, ya mereka akan fokus ke situ ya. Saya kira Muhammad Yunus akan punya beberapa kiat-kiat untuk mengembalikan masyarakat untuk bekerja kembali dan sekaligus apa, me, ini ya, menangani masalah kemiskinan. Nah, namun demikian tentu masalah kemiskinan itu tidak kecil di sana ya, sehingga memang harus ada ekspansi dari budget mereka, anggaran mereka. Jadi, nah, saya kira apa yang dilakukan oleh presiden terpilih dengan ide-idenya maupun dengan apa hal-hal yang baru ya, misalnya makan siang, makan bergizi, itu kemudian merevitalisasi pangan, gizi, kemudian energi, hilirisasi, itu adalah strategi yang harus dilaksanakan ya untuk bisa mengcounter masalah perlambatan ekonomi yang terjadi. Jadi saya kira setelah confidence tumbuh dari pemimpin ya, kemudian dia harus punya program disampaikan ke masyarakat dengan baik, tahapannya apa, kemudian membentuk kabinet gitu ya, lalu kemudian menjalankan program tersebut secara konsisten. Itu ya, karena Indonesia, apalagi Indonesia, kita punya potensi yang besar, negara yang besar, sumber daya alam masih banyak, manusianya juga unggul, sumber daya alamnya juga masih cukup menarik gitu ya, dan kita ekonomi terbuka. Bangladesh mungkin size ekonominya lebih kecil dari Indonesia, permasalahan lebih kompleks ya, karena mereka tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Mereka punya beberapa sumber pertanian ya, perkebunan pertanian dan juga industri tekstil yang sangat maju modern, bahkan melayani garmen-garmen seluruh dunia. Itu saya kira yang harus difokuskan bagi sebuah negara yang ingin kembali kepada track yang sebenarnya ya. Seperti kita ketahui, Indonesia baru saja merilis pertumbuhan ekonomi kita 5%. Ini Ya. juga sangat rendah sebetulnya. Iya. Harus ada langkah untuk merecover itu. Bahkan konsumsinya juga di bawah 5% begitu ya pada kuartal kedua Ya. 2024. Baik, Mbak Sefti terakhir begitu tadi sama seperti tadi yang saya tanyakan ke Pak Anggito begitu ya, seperti apa mungkin upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal ini begitu, karena memang ini adalah challenge bersama begitu. Kita ketahui kondisi ekonomi juga cukup menantang di tahun ini dengan era suku bunga tinggi begitu, potensi spread atau kesenjangan masyarakat juga semakin lebar begitu, semakin besar. Seperti apa mungkin poin-poin krusial yang perlu kita highlight begitu?
Ya tentu saja kita semua berharap apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Bangladesh itu tidak terjadi di Indonesia ya. Tapi kalau kita bisa memetik pelajaran dari dua kejadian yang terjadi adalah bagaimana kesigapan pemerintah terutama dalam menjawab ketidakpuasan masyarakat. Yang terjadi di Bangladesh adalah ketika krisis tenaga kerja terjadi, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di masyarakat, kan itu akhirnya memicu, men-trigger apa yang terjadi. Ketika di Inggris, kalau kita berbicara soal Inggris, di masa sebelum kepemimpinan yang sekarang, Partai Buruh, itu kan ada Partai Konservatif ya. Pada saat Partai Konservatif berkuasa, itu sejumlah anggaran terkait ekstremisme terutama, salah satunya juga yang meningkatkan tendensi sayap kanan berkembang besar, itu dipangkas. Nah ini juga menjadi salah satu sumber yang menurut analis di sana men-trigger apa yang terjadi sekarang. Nah, tapi dengan penanganan yang dilakukan buruh sekarang dengan tegas mengatakan kalau setiap pengacau akan ditindak tegas secara hukum, kan kita bisa melihat sekarang kan ya kondisinya lebih kondusif lah dibanding sepekan kemarin. Jadi bagaimana pemerintah menjawab ketidakpuasan dengan penanganan yang tepat, menurut saya itu akan jadi kunci. Nanti ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi dan terima kasih Pak Anggito telah berbagi insight-nya ya. Sekali lagi ini memang perlu menjadi concern untuk kita begitu ya, seperti apa mungkin hal ini juga bisa menjadi pelajaran begitu, dan juga tentu kita harapkan agar kondisi baik di Bangladesh dan juga di Inggris juga bisa dapat kembali pulih dan kondusif begitu ya. Terima kasih Mbak Septi, terima kasih Pak Anggito sekali lagi, selamat pagi dan sampai bertemu kembali.